Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di seputar peternakan murai batu CCDW Feed Farm. Di video kali ini kita akan membahas tentang pertanyaan teman-teman. Jadi ini ada 5 pertanyaan yang akan kita bahas. Dan sebelumnya saya mohon maaf karena ini durasinya agak panjang. Dan semoga pertanyaan teman-teman tadi bisa menjadikan motivasi dan juga tambahan ilmu dan tambahan pengetahuan buat kita semua yang ingin memulai berternak murai batu. Untuk yang pertama, komentar pertanyaan seperti ini teman-teman. Mas, murai saya sudah jodoh, tapi betinanya gak angkut sarang. Padahal betinanya udah dewasa. Kenapa ya? Nah, ini nanti sekalian kita jawab di akhir video ya teman-teman. Pertanyaan komentar yang kedua dari Mas Saiful Anam. Pertanyaannya begini. Dari angkut sarang, biasanya berapa lama bertelur Mas? Kebetulan saya pemula dan baru belajar berternak. Mohon dijawab Mas. Oke, nanti ini juga kita akan bahas. Untuk pertanyaan komentar yang ketiga dari Mas Lukvan Song 4118. Jadi pertanyaannya seperti ini. Kang, saya punya sepasang jantan umur 8 bulan, betina 7 bulan. Sudah 2 kali saya cabut dari kandang ternak karena terpantau belum birahi. Sekarang saya satuin di sangkar harian, udah 2 mingguan terpantau akur tapi belum ada tanda-tanda ngerayu ataupun ngeleper buat masing-masing burung. Solusinya biar cepat birahi keduanya. Oke, nanti ini juga akan kita bahas. Kita lanjut ke komentar yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya dari Mas Rian Mancing Terbaru. Pertanyaannya seperti ini. Bosku, indukan saya perdana. Nelor tapi di bak mandi. Bertelur padahal sarang sudah bulat. Kenapa ya? Nah, ini juga sering dialami teman-teman. Jadi nanti sekalian kita jawab di akhir video. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Untuk yang selanjutnya dari Mas Putra. Seperti ini. Mau tanya Mas, ijuk aren bisa gak untuk bahan sarang murai batu? Nah, ini pertanyaan yang sangat gampang teman-teman. Jadi langsung kita jawab di video nanti di akhir. Ini juga ada teman-teman pertanyaan dari seorang teman subscriber saya yang sama-sama mempunyai channel, tapi sayangnya pertanyaan ini masuk ke dalam spam. Jadi pertanyaannya seperti ini. Mau nanya saya punya indukan tembean kemarin nelur 2 butir, kepantau kawin 3 kali. Nah, tapi kok ngeram yang jantan? Kok yang ngeram yang jantan? Saya cek di pagi hari, diram yang jantan terus. Saya cek di sore harinya, telurnya dibuang, dihancurin semua Entah yang buang yang jantan atau yang betina. Saya nggak tahu. Solusinya gimana Terima kasih, semoga dijawab. Dan yang kedua dari Mas Baha Ocean. Mantap bang, pengen pelihara murai. Tapi sayang, pertanyaan dan juga komentar salah satu teman yang mempunyai channel ini masuk ke dalam spam. Dan solusinya buat Mas Jagat Karya Konstruksi dan juga Mas Baha Ocean ini nanti supaya channelnya bisa berkembang dan komentar masnya ini tidak masuk spam. Caranya begini Mas, supaya channel sampean bisa berkembang. Nanti usahakan sebelum sampean berkomentar di salah satu video, masnya ini nontonnya di durasi yang dianjurkan oleh pihak YouTube. Jadi berkomentarlah di antara 3 menit ke atas. Atau kalau bisa masnya ini nonton durasi full dulu. Dan juga masnya bisa jangan terlalu sering berkomentar. Jadi untuk sehari itu jangan terlalu banyak berkomentar, sehingga komentar Mas Baha dan Mas Jagat ini masuk ke dalam spam. Nanti sayang eman-eman channel sampean. Supaya channel sampean bisa berkembang, jangan banyak-banyak meninggalkan komentar spam.
Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan pertanyaan teman-teman yang tadi. Kita bahas satu persatu, tapi saya ulangi lagi, mohon maaf, durasinya agak panjang. Jadi kita mencari pengetahuan itu memang begitu teman-teman. Kita harus mengorbankan paket kuota kita supaya kita bisa menambah ilmu kita. Jadi harus ada pengorbanan. Oke, simak videonya sampai selesai. Untuk pembahasan yang pertama kita bahas di murai batu yang sudah jodoh, tapi murai betinanya gak mau angkut sarang. Padahal murai betina tersebut sudah berusia dewasa. Jadi murai betina yang angkut sarang itu berarti murai betina yang sudah birahi atau sudah mapan di gen reproduksinya. Walaupun usianya masih pastol, kalau sudah birahinya sudah mapan dan juga reproduksi sudah siap, maka murai betina tersebut akan segera angkut sarang dan akan segera berproduksi. Dan untuk solusinya bagaimana? Untuk solusinya kita angkat dulu dari kandang ternak. Jadi sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman, murai batu yang sudah berjodoh tapi gak kunjung birahi, itu intinya kita restart terlebih dahulu. Kita lewati terapi-terapi di luar kandang ternak. Jadi murai betina dan murai jantannya bisa kita jemur berbarengan sebentar-sebentar bertahap, dan murai tersebut kita jemur selama 1-2 minggu. Nanti setelah kelihatan dia birahi, setelah kelihatan murai betina itu gacor dan jantan mau merayu, itu baru segera kita masukkan ke dalam kandang ternak. Kalau belum ada tanda-tanda tersebut, kita masukkan ke dalam kandang ternak, nanti percuma saja. Walaupun kita taruh di kandang ternak sudah lama, tapi tidak akan segera berproduksi. Dan itu akan menambah masalah kalau murai batu tersebut terjadi kejadian berlemak. Oke, kita langsung lanjut ke pembahasan yang selanjutnya. Untuk pembahasan yang selanjutnya kita bahas murai batu dari angkut sarang sampai bertelur itu berapa lama Mas? Mohon dijawab. Jadi murai batu yang sudah mulai angkut sarang di hari yang pertama, setelah murai batu itu angkut sarang, kemudian 3 hari kemudian melakukan proses perkawinan, dan 2 hari kemudian maka itu akan bertelur. Jadi dari angkut sarang hari yang pertama sampai dia itu bertelur memerlukan proses kurang lebih selama 1 minggu. Untuk pembahasan yang selanjutnya, murai batu sepasang jantan umur 8 bulan, betina umur 7 bulan, sudah 2 kali dicabut dari kandang ternak tapi terpantau belum birahi. Sekarang disatukan lagi dalam sangkar harian selama 2 minggu, terpantau akur tapi belum ada tanda-tanda ngerayu ataupun ngeleper buat masing-masing burung. Solusinya bagaimana biar cepat birahi? Solusinya begini Mas. Jadi kedua indukan itu kita buat dengan terapi cara pisah campur. Jadi kalau siang kita pisah, nanti sore kita temukan lagi, keesokan lagi siang kita pisah lagi, sore kita temukan lagi. Itu memerlukan waktu selama kurang lebih 1-2 minggu. Kita pakai cara seperti terapi ternak kenari seperti itu teman-teman. Jadi setelah kita terapi selama 1 minggu, maka kita lihat dari respon kedua indukannya. Untuk pejantan, apabila siang dipisah lalu sore ditemukan, itu responnya bagaimana kira-kira? Apakah pejantan itu mau merayu dan betina apakah mau merespon dengan mengeparkan sayapnya? Kalaupun masih belum ada tanda-tanda seperti itu, maka terapi itu kita lanjutkan lagi dan kita terapi di mandi jemur setiap hari. Mandinya di pagi hari untuk meningkatkan kedua indukan itu supaya cepat birahi. Jantan kita mandikan pagi hari sebelum kita jemur, itu kita mandikan terlebih dahulu. Untuk betina juga begitu, kita mandikan terlebih dahulu sebelum kita lakukan terapi penjemuran. Nanti setelah kita mandikan, kita jemur sekuatnya dia secara bertahap. Jadi kita jemur selama kurang lebih setengah jam, keesokan harinya 1 jam,
keesokan harinya sampai kurang lebih selama 1-2 minggu itu sampai sekuatnya dia. Sampai nanti murai itu kalau misalkan tidak kuat akan menandakan dia itu dengan mangap-mangap dan juga gelisah apabila dijemur. Kalaupun belum gelisah, nanti kita lanjut di terapi penjemurannya sampai sekuatnya dia. Itu cara untuk meningkatkan birahi kedua indukan murai batu sebelum kita masukkan ke dalam kandang ternak. Jadi sebelum kita masukkan, kita siapkan betul-betul di luar kandang ternak sampai murai indukan calon kedua indukan itu betul-betul sudah birahi keduanya. Nanti yang jantan coba kita track dengan murai jantan lain. Apakah jantan itu mau merespon dengan dia mau bertarung? Lalu sore hari kita temukan dengan betina, apakah murai betina tersebut mau ngeper dan jantannya mau merayu. Kalaupun belum ada tanda-tanda seperti itu, kita lanjutkan di terapi mandi jemur di minggu yang kedepannya. Oke, kita langsung lanjut di pembahasan berikutnya tentang murai betina yang bertelur masih perdana, tapi dia itu bertelurnya tidak pada tempatnya. Jadi murai betina itu bertelur di bak mandi atau bertelur di bawah lantai dasar kandang. Itu kenapa ya? Nah, ini jawabannya. Murai betina yang masih perdana atau belajar bertelur itu memang begitu biasanya. Ada salah satu indukan yang dia itu waktu pertama bertelur, dia itu bertelurnya di bawah. Tapi tidak apa-apa, yang penting dia itu tidak mengalami egg bending atau mengalami kejadian telur yang tidak bisa keluar. Jadi untuk sementara periode yang pertama atau perdana ini kita biarkan dulu dia bertelur di bawah, asalkan dia tidak egg bending. Dan itu kemungkinan besar penyebabnya ada beberapa penyebab teman-teman. Jadi penyebabnya itu ada juga dari glodok yang kurang nyaman. Penyebab yang kedua ada juga murai waktu akan mau bertelur itu kurang di pakan hariannya. Jadi murai itu kurang tercukupi di antara nutrisi yang dia makan. Jadi nutrisi itu tidak mencukupi sehingga tenaga dia untuk dibuat untuk mengeluarkan telur dan juga untuk terbang ke dalam glodok itu tenaganya sudah kehabisan. Jadi solusinya sebelum dia itu bertelur, mulai dari angkut sarang itu, pakan itu kalau bisa kita berikan full, terutama makanan yang paling dia sukai. Misalkan dia itu menyukai jangkrik, kita berikan jangkrik yang banyak. Misalkan dia itu menyukai ulat kandang, kita berikan ulat kandang yang banyak. Misalkan ulat Hongkong juga begitu. Pokok intinya itu semua kita berikan agak berlebih. Jadi supaya harapan kita nanti pas dia itu mau bertelur yang perdana, dia itu tenaga atau kondisinya itu betul-betul fit. Jadi dia mau ke glodok itu kuat dan juga untuk mengeluarkan telur. Kita bayangkan seperti orang saja waktu pas mau lahiran, pasti dia itu membutuhkan tenaga. Nah, maka dari itu pakan yang akan kita siapkan itu makanan kita cukupi pakan yang sesuai apa yang dia sukai. Begitu teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ini adalah pertanyaan yang paling mudah sekali teman-teman. Jadi masnya tanya ijuk aren bisa nggak untuk bahan sarang murai batu. Jadi ijuk yang dinamakan ijuk itu adalah bahan dari pohon aren yang biasa dibuat untuk sapu di rumah-rumah. Misalkan di rumah teman-teman ada bekas-bekas atau sisa-sisa sapu, itu kita lihat hitam, yang warna hitam itu yang dinamakan ijuk. Jadi ijuk itu bisakah untuk dibuat sarang murai batu? Kalau saya terus terang memang belum pernah, karena saya ini di desa teman-teman. Saya tinggal di desa, jadi saya itu menggunakan cuma daun pinus saja. Dan daun pinus ini saya juga tidak beli teman-teman, karena rumah saya dekat hutan. Kalau saya misalkan membutuhkan daun pinus, kita tinggal cari ke hutan.
Kalau untuk ijuk itu biasanya masih mau, dan juga untuk dari kulit kelapa, serabut kulit kelapa itu juga mau, dari kelaras dia juga mau, dari daun-daun kering, misalkan ada rumput-rumput yang kering itu dia juga mau. Intinya semuanya murai batu di dalam kandang itu mau untuk dijadikan bahan sarang. Yang penting agak kasar-kasar teksturnya begitu. Kalau saya sendiri sih lebih suka memakai daun pinus karena saya dekat dengan hutan, jadi mudah untuk mencari daun pinus. Kecuali kalau di teman-teman tidak ada daun pinus dan teman-teman adanya di bedak, ya terpaksa harus membeli bahan sarang. Itu teman-teman. Jadi semuanya itu bisa, kelaras pun juga bisa, kelaras atau daun pisang yang kering itu juga bisa. Dan kalau untuk jawaban dari pertanyaan Mas Jagat Karya Konstruksi ini, Masnya ini punya indukan tembayan kemarin telur 2 butir, kepantau kawin 3 kali, tapi kok yang ngeram yang jantan. Saya cek di pagi hari ngeram yang jantan, terus saya cek di sore harinya telurnya dibuang, dihancurin semua Om. Entah yang buang yang jantan atau betina, saya nggak tahu. Solusinya bagaimana ya Om? Terima kasih. Jadi solusinya begini Mas. Waktu indukan mengeram atau sudah mulai mengeram, itu kalau kita campur jantan dan betina itu memang bergantian. Biasanya itu jantan yang ngeram, ada juga betina yang ngeram. Jadi kalau betina pas waktu keluar itu jantan yang mengeram. Dan kemungkinan besar kalaupun telurnya dibuang, tapi Masnya tidak tahu yang membuang itu jantan atau betina, itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jantan itu di dalam glodok, berarti jantan itu sudah mengajak berproduksi kembali. Padahal murai betinanya itu baru saja mengeram atau masih beberapa di hari pengeraman. Jadi bisa jadi itu yang buang telur itu adalah jantan. Karena jantan sudah memasuki masa birahi yang terlalu cepat. Dan solusinya jantan itu kita ambil ketika murai betina sudah mulai masuk masa mengeram. Dan untuk penyebab yang kedua, kemungkinan besar, misalkan pagi Masnya menengok dalam glodok, sore ditengok lagi, kemudian keesokan hari pagi hari ditengok lagi. Itu kemungkinan kedua indukan itu stres dan mengakibatkan telur itu dibuang oleh kedua indukan karena merasa tidak nyaman. Dan solusinya bagaimana? Solusinya apabila kita masuk ke dalam kandang, sudah sering saya sampaikan di video-video saya yang lain, waktu kita mengecek ke dalam glodok atau ke dalam kandang, itu kita usahakan kedua indukan itu sedang berada di luar glodok. Jadi kalau ada indukan di dalam glodok, jangan sampai kita mengecek ataupun masuk ke dalam kandang. Itu bisa mengakibatkan stres. Solusinya cukup kita catat waktu pertama bertelur. Waktu pertama bertelur, hari pertama itu kita catat. Nanti pas waktu hari ke-12 atau 13 kita siapkan makanan banyak untuk menyediakan misalkan anakan murai batu itu segera menetas. Jadi solusinya seperti itu teman-teman. Misalkan jantan yang buang telur, berarti jantan terlalu cepat memasuki masa birahi. Dan solusinya kita ambil pejantannya di saat murai betina sudah mulai mengeluarkan telur. Dan apabila murai betinanya itu stres, waktu kita ambil pejantannya, jantan kita cukup taruh dalam sangkar, tapi sangkarnya kita masukkan ke dalam kandang. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita betul-betul ingin belajar berternak murai batu, yang pertama harus ada modal, ada kemauan, ada kesabaran, dan siap menerima kerugian. Jadi teman-teman itu mental itu harus betul-betul disiapkan sebelum kita berternak murai batu. Terutama itu mental teman-teman, mental harus disiapkan untuk mengatasi atau menghadapi masalah-masalah yang tidak terduga. Seperti
Misalkan kita waktu pertama menjodohkan murai batu, tiba-tiba murai betinanya dibantai. Itu kita harus siap teman-teman, karena kita mengalami kerugian. Dan untuk kesabaran itu tidak ada tokonya teman-teman. Intinya sabar itu, rasa sabar tidak bisa dibeli. Kalau burung misalkan ini dibantai, kita masih bisa cari lagi. Tapi kalau kesabaran itu tidak ada tempat untuk kita membeli kesabaran. Itu teman-teman. Jadi keempat hal ini memang harus bersatu. Ada modal, ada kemauan, kesabaran, dan siap menerima kerugian. Oke teman-teman, jadi kelima pertanyaan tadi sudah saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui dan apa yang sering atau pernah terjadi di kandang ternak saya. Jadi saya itu jawabannya tidak mengada-ngada ya teman-teman. Jawabannya sesuai apa yang saya tahu. Dan saya mohon maaf apabila jawaban tadi itu kurang cocok di hati teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya itu sering saya sarankan, jangan bosan-bosan melihat video-video tutorial. Kalau teman-teman itu betul-betul niat berternak murai batu. Jadi ini yang sering kita dapat atau kita lihat di Facebook atau di status WhatsApp seperti ini teman-teman. Dan ini yang paling penting teman-teman, di antara kesabaran tadi. Akehno anggenmu nyukuri nikmat supaya lali carane sambat. Jadi kita itu harus sering-sering bersyukur agar kita lupa dengan adanya masalah-masalah yang sering kita hadapi. Misalkan kita itu di kerugian yang besar, sudah buat kandang, sudah beli indukan, tapi bertahun-tahun masih juga belum bisa berproduksi. Jangankan untuk menjual anakannya, untuk berproduksi saja masih belum bisa. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Jadi kita di dalam ternak murai batu itu kesabaran adalah hal yang utama teman-teman. Oke, sepertinya video ini sudah terlalu panjang. Kita bertemu lagi di video selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.